Baik, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di program Sapa Riau. Tentunya masih bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Mbak Michiko Frisdel dan ada Mbak Sarah Aurelia Saragi. Mbak, kita kan tadi sudah membahas mengenai penyebab anak, faktor, serta bagaimana komunikasi yang tepat sejak dini. Tapi kali ini Mbak Sarah, saya akan bertanya mengenai dengan anak-anak yang biasanya itu cenderung lebih takut ketika bertemu dengan teman sebayanya dibanding bertemu dengan orang-orang dewasa. Itu secara psikologis itu bisa dijelaskan tidak ya, Mbak? Oke, menarik. Secara psikologis itu sangat dipengaruhi oleh tadi temperamen anak. Dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan teman-teman sebaya itu ada berbagai faktor. Pertama, apakah itu pertama kalinya anak bertemu dengan teman sebaya? Dan yang kedua, apakah tipe temannya itu sama dengan yang biasanya dia lihat? Contoh, misalnya sepupu-sepupunya. Mungkin sepupu-sepupunya lebih tipe yang mendengar ya. Jadi dia bercerita, terus sepupunya dengerin. Ketika di sekolah, anaknya tipenya berbeda. Jadi dia merasa bingung. Kok tidak semua anak seperti sepupuku ya? Nah, seperti itu. Jadi antara dua itu dan peran orang tua bagaimana? Peran orang tua adalah briefing dulu. Nanti di sekolah, kamu ketemu teman-teman, kamu boleh main, atau kamu boleh liatin aja temennya main juga nggak apa-apa, gitu. Jadi terkadang ada peran orang tua juga di situ untuk briefing atau mempersiapkan anak secara mental nanti ketika di sekolah dia seperti apa. Apalagi ini tahun ajaran baru ya, mulai masuk sekolah gitu ya. Kita lihat perubahannya itu nanti dalam kurang lebih 2 minggu nih. Nah, dalam 2 minggu, anak biasanya berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Kalau dalam 2 minggu masih belum, kita lihat lagi dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan tidak ada perubahan dalam pertemanannya, baru kita tanya, apa yang sulit? Apa yang buat kamu nggak nyaman di sekolah itu? Begitu. Jadi makanya kadang anak-anak tidak nyaman dengan teman sebayanya itu bisa banyak faktornya sih. Salah satu yang utama tetap dari temperamen anak itu. Mbak Michiko, kalau tadi kita dengar bahwasannya memang itu menjadi salah satu bagian orang tua untuk membriefing, artinya komunikasi, lagi-lagi komunikasi orang tua. Dari Mbak Michiko sendiri, bagaimana cara melihat seorang anak bisa dibriefing dengan tepat? Karena jangan-jangan terlalu dibriefing, akhirnya memiliki kekuatan lebih sehingga bisa menindas anak-anak sebayanya. Saya belum melihat bagaimana faktor pengarahan orang tua bisa membuat si anak menindas teman sebayanya. Saya pikir perilaku destruktif itu faktor penyebabnya bisa ditarik lagi ya secara lingkungan. Kan anak belajar dari contoh ya, belajar dari contoh. Saya pikir kalau harusnya ya, kalau pengarahannya positif, komunikasinya asertif, outputnya bukan ke penindasan atau ke bully. Bully itu adalah output ketika inputnya dia melihat perilaku bully di sekitarnya. Jadi ya Sarah ya. Jadi saya pikir itu tergantung inputnya sebenarnya. Berarti anak-anak yang memang cenderung lebih berani berkomunikasi dengan teman sebayanya itu bisa dilihat dari mirroring orang tuanya seperti itu, Mbak? Dalam yang saya perhatikan dalam konteks saya sebagai pelatih komunikasi, kalau saya punya klien anak-anak remaja begitu ya, remaja menuju dewasa, pola komunikasi yang terlihat dari caranya presentasi, dari caranya bergaul, itu tercerminkan dari bagaimana dia berkomunikasi di lingkungan pertamanya. Dan kadang tuh sering kali mirip cara orang tuanya ngomong tuh mirip juga, anaknya juga seperti itu ngomongnya. Saya pernah nemuin siswa saya yang easy going, murah senyum. Ternyata ketika ketemu orang tuanya juga kayak gitu, easy going. Saya pernah ketemu sama anak yang cenderung permisif, cenderung ragu-ragu. Setelah saya ngobrol lebih dalam dengan orang tuanya tipe yang mirip seperti itu. Jadi PR melatih kemampuan komunikasi anak ini jadi tidak hanya bisa dibebankan ke si anak saya pikir, tapi orang tuanya juga harus sebagai pribadi yang belajar juga untuk level up, untuk meningkatkan kemampuan. Akhirnya anak belajar dari contoh. Jadi Mbak bisa dikatakan kalau misalnya orang tua itu bisa menjadi fondasi dan contoh pertama untuk anak usia dini.
Dari segi komunikasinya mungkin nih Mbak Michiko, saya kembali lagi ke Mbak Michiko, kira-kira nih Mbak, seorang anak itu di metode seperti apa belajar komunikasi yang benarnya? Karena kan tiap karakter anak berbeda-beda seperti Mbak Sarah sampaikan. Metode belajar apa sih gitu untuk anak komunikasi usia dini? Gitu. Menarik ya. Saya itu jujur konsultasiin juga ke Sarah, sebagai psikolog anak saya. Karena saya nggak punya ilmu pengetahuan formal kan soal psikologi anak, jadi penting untuk selalu berdiskusi dengan ahli. Apa yang Sarah ajarkan kepada saya soal fondasi belajar sebelum anak dikenalkan kemampuan akademik kayak kemampuan komunikasi, kemampuan matematika, lihat dulu tuh fondasi belajar yang tadi, kemampuan sensori, motoriknya. Nah, stimulasi sensori motorik itu apa? Dari bermain bebas di alam, bermain bebas di alam, jalan di titian. Kalau jalan di titian, dia akan melatih keseimbangannya, melatih keseimbangan badan akan membantu dia untuk duduk. Kemudian kalau duduk akan membantu dia untuk belajar di kelas. Terus kemudian menjemput benda-benda kecil belajarnya. Atau bermain spons. Kenapa bermain spons? Untuk aktifkan motorik halusnya, biar apa? Biar ngambil pensil bisa. Akhirnya bisa nulis. Nulis bagian dari kemampuan komunikasi. Kalau kita sebagai orang dewasa belajar komunikasinya gimana? Ya emang langsung teknikal. Public speaking itu gimana? Ngedesain slide-nya itu gimana? Cara bangun acara gimana? Cara mempresent berita sebagai presenter berita gimana? Tapi kan kalau konteks anak usia dini nggak langsung seperti itu belajarnya, tapi dari stimulasi-stimulasi yang kita tidak sadari, itu yang jadi fondasi belajar untuk kemampuan akademik dan kemampuan lainnya. Oke, berarti menarik ya Mbak Michiko selaku pelatih komunikasi ternyata belajar dasarnya dulu atau ilmu formalnya ke Mbak Sarah. Kalau dari Mbak Sarah sendiri nih Mbak, melihat anak usia dini saat ini tidak dipungkiri, kita juga melihat banyak sekali anak-anak yang memang cenderung lebih diberikan handphone, gadget secara bebas demi menjaga si anak agar anak ini tidak tantrum. Tapi cenderung Mbak, anehnya anak-anak itu bisa berkomunikasi dengan lancar tapi dengan bahasa yang sedikit robotik gitu. Melihat apa yang dia tonton. Saya sering sekali melihat anak-anak seperti itu. Itu bagaimana Mbak? Lancar komunikasinya memang. Iya, betul-betul. Nah, jadi sebetulnya pada saat pemberian gadget itu memang orang tua harus mendampingi dan orang tua harus memilih tipe tontonannya yang seperti apa. Nah, kalau pada anak usia dini, tipe tontonan yang harus diberikan memang harus tontonan yang low stimulating, betul ya. Jadi perpindahan skenarionya itu tidak cepat. Lalu yang kedua yang mengajarkan anak kosakata baru, tapi dengan pendampingan. Nah, memang anak komunikasinya lancar, tapi mungkin tone-nya, intonasinya mungkin seperti mirip. Misalnya kalau anak itu suka nonton cuplikan tertentu gitu ya, dia akan meniru itu. Sebenarnya di anak usia 3-6 tahun memang kecenderungannya adalah meniru begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua adalah satu, dampingi. Kedua, ketika anak misalnya role play ya, seperti cuplikan itu, kita ikut masuk ke dunia anak. Jadi kita tidak langsung stop, tapi kita ikut masuk. Kadang anak itu senang kalau misalnya itu kan salah satu bentuk komunikasi interaksi dengan anak. Begitu. Nah, yang jadi note-nya adalah ketika anak itu berkomunikasinya meniru 100% dan jadinya tidak terkoneksi dengan orang lain. Kebayang? Jadi anak itu terasanya seperti di dunianya sendiri, itu red flag. Nah, itu red flag. Tapi ketika dia hanya meniru intonasinya, tapi masih bisa berkoneksi dengan orang lain, masih bisa main, masih bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, masih connect ya, itu masih tidak apa-apa. Tapi ketika dia udah sibuk dengan dunianya sendiri, itu baru red flag buat orang tua. Ini kayaknya PR banget ya Mbak ya, karena orang tua sebenarnya ingin yang terbaik. Betul. Saat ini banyak sekali metode-metode parenting yang orang tua banyak serap. Akhirnya sebenarnya tuh kembali lagi Mbak mengenai pola asuh. Pola asuh. Mbak Michi, pola asuh FOC dan pola asuh parenting yang sebenarnya baik itu tuh seperti apa sih Mbak? Karena itu jadi perdebatan di media sosial. Banyak yang bilang, alah udah nggak usah didengar-dengerin lah, anak nggak usah divalidasi. Anak nggak usah divalidasi, kayak kita dulu aja sistem FOC gitu. Apa kata ibu itu yang harus dilakukan. Sebenarnya ini bergantung kepada nilai-nilai yang ada di keluarga tersebut sih. Dan saya yakin dan percaya, betul kata Mbak Michi,
semua orang tua itu harus mau untuk belajar. Pasti kalau di anak sekarang mungkin secara penelitian tidak bisa memberikan gadget gitu ya, atau gadget itu ada waktu-waktunya. Tapi ada momen-momen tertentu memang anak itu belajar menyerap informasi juga banyak dari gadget. Jadi tergantung bagaimana orang tua punya aturan dan punya rules-nya sendiri di rumah. Begitu juga dengan pola asuh. Nilai-nilai apa yang mau diajarkan oleh orang tua itu ayah ibunya harus tahu dulu sebelum mengajarkan ke anak. Begitu. Jadi misalnya orang tuanya mau tipe yang bagaimana, mau tipe yang otoriter sekali, ada juga. Jadi pola asuh itu tipenya ada 4. Otoriter, permisif, autoritatif, sama neglecting. Orang tua mau yang mana, orang tua bisa pilih dari nilai yang mau diajarkan ke anak. Jadi kalau sekarang ada yang VOC versus gentle parenting ya. Terkadang orang tua salah kaprah, gentle parenting itu bukan berarti puk-puk anak terus. Bukan pengasuhan permisif ya. Betul, bukan pengasuhan permisif. Tapi kita memvalidasi perasaan anak ditambah nanti dia tetap akan mendapatkan konsekuensi. Jadi tadi dia mukul adiknya, kita kasih time out. Kamu kesal, tidak apa-apa. Tapi karena kamu pukul adikmu, sekarang kamu bantuin mama beresin, misalnya buang sampah keluar sama mama. Tapi jadi konsekuensi tetap diberikan. Nah, mungkin kesalahannya adalah, kenapa saya bilang kesalahan? Karena anak jadinya tetap mengekspresikan rasa marahnya dengan mukul ketika orang tua tidak memberikan yang namanya konsekuensi gitu. Jadi konsekuensi itu adalah hal yang penting untuk tetap diberikan. Jadi gentle parenting itu adalah kita memberikan batasan, rules yang tepat ditambah memvalidasi perasaan anak. Tapi kalau orang tua mau tetap VOC ya juga apa-apa juga gitu ya, maksudnya tergantung ya kan ya Mbak Mici. Gimana Mbak Mici? Sebagai orang tua saya paham banget, ini berdasarkan riset ya. Ibu rumah tangga itu punya waktu mental yang tinggi sekali. Betul. Tinggi sekali, puncaknya tuh di umur 3 tahun, anak umur 3 tahun. Betul. Kenapa waktu mentalnya bisa tinggi? Yang terlihat adalah pekerjaan fisik ya, masak, masuk anak. Tapi sebelum itu kan ada proses beban kognitif yang ditanggung. Memasak, dia harus planning. Memasak apa? Kalau memasak apa, dia harus pikirkan bahan makanan apa yang mau dimasak ya. Jadi apa yang pengen saya sampaikan adalah ilmu pengetahuan berfungsi untuk memandu kita bagaimana idealnya mengasuh anak, memberikan kasih sayang. Tapi ada kalanya memang kita tidak bisa pungkiri ketidaksempurnaan itu tidak akan selalu ada dalam pengasuhan. Akan selalu ada ketidaksempurnaan dan kesalahan yang kita buat sebagai orang tua. Kita mungkin bisa akan menyakiti, kita mungkin tanpa sadar bisa membuat anak sedih, berontak atau terluka lah. Cuman kalau secara pribadi saya berusaha untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang mau belajar. Menjadi orang tua yang mau belajar, bukan jadi orang tua yang sempurna, karena kita tidak akan pernah bisa jadi orang tua yang sempurna dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, dengan segala peran yang kita mainkan. Meskipun demikian, ketidaksempurnaan itu bukan menjadi semacam excuse untuk tidak mau update info, ikutan kelas, konsultasi dengan ahli, dan belajar melakukan secara konsisten. Ternyata peran orang tua untuk belajar ini juga tentunya harus didukung dengan pihak-pihak eksternal nih Mbak. Dari Mbak Mici selaku pelatih komunikasi yang memang kliennya juga banyak anak-anak nih ya kan Mbak. Apa sebaiknya yang harus orang tua lakukan ketika orang tua mungkin sudah merasa bingung nih? Dan bingung dalam artian kayaknya anak saya sudah seperti ini, sudah seperti yang saya dambakan bentuk parentingnya. Tapi ingin anak itu punya poin lebih. Dari sisi komunikasi itu seperti apa Mbak? Kalau bingung tuh biasanya sholat dulu. Oh, sholat dulu ya. Aduh, wow. Gini. Kalau bingung kenapa? Bingung karena kita nggak ada deadline. Apa yang mau dicapai. Sehingga saya nggak tahu apakah Sarah akan gimana ketawa apa enggak. Tapi tuh saya punya semacam SOP. SOP pendidikan rumah untuk anak. Wow. Biasanya kan SOP itu buat bisnis ya. SOP itu buat bisnis. Tapi kami mencoba buat visi misi nilai-nilai apa yang mau ditanamkan untuk anak. Dari nilai-nilai itu di breakdown menjadi sebuah program
stimulasi seperti apa yang dibuat dari fase 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-18 tahun, hingga 19-21 tahun. Kami buat seperti itu. Sudah ada Iya, proposal SOP-nya sendiri. dan ada form evaluasi. Di umur 4 tahun kita evaluasi, di umur 6 tahun nanti kita evaluasi. Jadi misalnya ya, salah satu nilai yang mau ditanamkan pada anak adalah berdaya saing global. Berdaya saing global, apakah anak umur 4 tahun langsung kita daftarkan student exchange? Tidak ya. Itu apa stimulasi awalnya? Stimulasi awalnya adalah menggunakan bahasa Inggris lewat nyanyian, lewat buku. Nanti dari umur 7-12 tahun beda lagi bentuk stimulasinya. Jadi kalau sekarang mereduksi atau memitigasi kebingungan itu adalah dengan memiliki panduan. Panduannya ya bisa buat SOP atau struktur pendidikan rumah tadi. Visi misi, nilai, sama program-program stimulasinya apa, dan form evaluasi. Emang ada ini ya, struktur banget. Lumayan struktur, udah bisa Saya bikin suka akademi tipe orang sendiri. tua yang seperti ini, saya suka. Kerja psikolognya udah gak terlalu banyak ya sih. Iya, ini udah bagus gitu ya. Keren, tapi ini mungkin bisa dicontoh untuk orang tua di rumah, Iya. sehingga yang mungkin masih bingung dalam artian kemarin ini udah melakukan ini dan hasilnya seperti ini, itu bisa dicoba dengan metode sebagai pelatih komunikasi yang tadi Mbak Michi sampaikan. Kalau dari Mbak Sarah sendiri, Iya. mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan ke orang tua yang saat ini mungkin merasa bingung, anak usia dini bisa nggak ya dieksplorasi dirinya untuk bisa mengekspresikan diri dan emosi? Bisa sekali, dan orang tua bisa melakukannya dengan cara termudah, yaitu bermain bersama anak. Hanya dengan bermain, anak itu bisa belajar, dia bisa eksplorasi yang banyak, dan dia bisa punya skill yang baru. Tapi bermain itu tidak sendiri, harus bersama orang tua, dan lebih baik lagi jika bersama dengan teman sebayanya. Jadi semangat untuk orang tua mendampingi ya, membersamai anak-anak usia dini, karena itu adalah tahun-tahun pondasi anak dibentuk. Nah, bahkan dari support sistemnya bisa lewat event-event khusus. Betul sekali. Ini ada event apa gitu ya, Ada Raya? support system terbaru nggak ya di Pekanbaru, sehingga orang tua tuh nggak bingung lagi nih mau cari support system di mana? Betul. Di mana Mbak Michi? Di mana Mbak Michi? Jadi kami berdua berkolaborasi untuk menginisiasi namanya kelas wicara publik atau kelas public speaking untuk anak 3-6 tahun. Objektifnya bukan public speaking seperti orang dewasa, tapi objektifnya anak bisa berbicara di kelompok kecil, mulai dari emosinya dan juga bermain. Nah, itu bukan teori retorika yang akan diajarkan karena 3-6 tahun ya, bukan. Tapi kita bermain dengan objektif itu ada belajarnya. Betul. Jadi belajar lewat berbagai permainan yang terstruktur dan sudah disupervisi oleh psikolog anak dan remaja. Iya. Jadi kalian tuh, Kolaborasi yang sangat ya kapan kalian tuh? Kapan? Acaranya 26 Juli. 26 Juli di hari Sabtu, 2 minggu lagi. Oke, berarti 2 minggu lagi masih ada kesempatan untuk orang tua di rumah untuk Betul. mendaftarkan anaknya, Iya. sehingga anaknya punya dasar nih, punya ketemu kelompok baru, punya Iya. circle yang positif yang Betul, membangun. betul. Nanti bisa cek IG Kinera CDC Oke. atau mfcom.kids and teens. Oke, khusus udah ada ya MFcom Kids Kids dan and teens. ada Kinera juga, jadi Iya. ini memang kolaborasi yang sangat tepat untuk orang tua di rumah yang mungkin bingung saat ini bagaimana anak bisa menemukan lingkungan yang suportif dan juga tentunya sambil bermain. Jadi bukan yang formal-formal banget, suruh pidato nanti Ya, takutnya bukan itu jurnal Bukan kan, review bukan jurnal, jurnal. bukan. Ya, kalau itu juga saya nyerah. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Michiko dan juga Mbak Sarah. Thank you. luar Terima biasa. kasih banyak Mbak Cika, terima kasih Ilmu banyak, terima kasih. banyak banget, sehingga kita sebagai anak muda pun tersadar untuk belajar parenting tidak Ya. hanya langsung sekolahkan saja, tapi banyak sekolah yang berawal dari rumah. Ya, Terima betul. kasih Mbak Sarah Michiko, dan tentunya ini juga menjadi akhir perjumpaan kita dalam Sapa Riau. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Sapa Riau episode berikutnya.